sampai salam, baik tidak sholatnya. Apabila dia baik sholatnya, jalasna ilaihi, kami duduk belajar kepada orang itu. Wa qulna, dan kami katakan, huwa li ghairiha ahsan. Dia kepada yang lainnya, perkara yang lainnya itu lebih baik. Kalau sholatnya baik, insya Allah yang lain dia akan memperhatikan lebih baik. Dan apabila dia jelek, sholatnya tidak baik, tidak sesuai dengan sunnah, qumna anhu, kami tinggalkan orang itu. Kemudian kami berkata, huwa li ghairiha aswa. Dia kepada yang lainnya lebih jelek lagi. Ya, kalau dia tidak melaksanakan sunnah Nabi atau tidak sesuai sholatnya dengan sunnah Nabi, maka dia lebih jelek. Kepada yang lainnya dia tidak akan perhatian. Jadi sampai ukuran tentang belajar itu dilihat dari sholatnya dan dilihat dari sunnah yang dilakukan. Itu yang dilakukan oleh para tabi'in. Karena itu tentang masalah sholat ini harus kita tahu sebagai seorang mukmin. Jadi yang pertama ini tentang masalah pentingnya sholat, dan kita harus belajar tentang sifat sholat Nabi ini. Tidak lama kita belajar, paling beberapa jam kita belajar tentang sifat sholat Nabi, tapi manfaatnya sangat besar untuk seumur hidup kita. Kita belajar sifat sholat Nabi beberapa jam, itu manfaatnya untuk seumur hidup kita. Kalau kita paham tentang sifat sholat Nabi dari takbir sampai salam, kita bisa menjaga sholat itu sesuai dengan contoh Nabi, sebagaimana Nabi perintah, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita bisa mengajarkan juga istri kita salat bagaimana sesuai dengan contoh Nabi. Kita bisa mengajarkan anak kita salat bagaimana sesuai dengan contoh Nabi. Dan ini bermanfaat seumur hidup kita. Karena banyak orang yang salat, dia hanya ikut-ikutan tanpa ada dalil, tanpa ada keterangan. Dan juga mempengaruhi tentang salat kita diterima atau tidaknya. Sebab Nabi bersabda tentang salat ini, ada orang yang diterima sempurna, kamil salatnya itu, tapi ada yang tidak diterima. Sampai zaman dahulu ada seorang tabi'in mengatakan, kalau seandainya dari amal saya ini satu saya diterima oleh Allah, saya sudah bersyukur kepada Allah SWT. Sampai seperti itu. Karena kita tidak tahu. Bisa juga faktornya faktor keikhlasan, ya tidak sesuai atau dia tidak ikhlas. Bisa juga faktor itibanya, dia tidak itibak kepada sunnah Rasulullah SAW. Antara dua. Karena syarat diterimanya amal dua. Syarat diterimanya amal dua. Pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Bisa saja dia tidak ikhlas. Hatta orang-orang yang berjuang di jalan Allah, kalau tidak ikhlas, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua caranya. Makanya Nabi menyebutkan tentang ganjaran orang yang salat, kata Nabi, innal abda la yusalli salata ma yuqtabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha thulsuha nisfuha. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Abdullah ibn al-Mubarak fi az-Zuhd. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba, dia sholat, tidak ditulis oleh Allah, tidak dicatat oleh Allah, melainkan hanya 1/10-nya. Ada yang cuma 1/9-nya, ada yang 1/8-nya, ada yang 1/7, ada yang 1/6, ada yang 1/5, ada yang 1/4, ada yang 1/3, dan ada yang setengahnya diterima oleh Allah. Dia sholat, ada yang diterima itu 1/10-nya saja, sebagian kecilnya. Ada yang 1/9 terus Nabi sebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang jayyid, juga diriwayatkan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd. Tentang masalah ini penting, masalah salat ini penting, maka kita harus tahu tentang kewajibannya, tentang adabnya, tentang hayatnya, tentang doa dan zikirnya, supaya kita paham tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kita bahas tentang pentingnya salat yang kita harus perhatikan, yang kedua, pembahasan kita tentang perkataan para imam.
sebelum saya lanjutkan, perlu antum ketahui tentang masalah meninggalkan sholat ya. Sholat ini penting, yang harus kita suruh keluarga kita untuk sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, termasuk dimasukkan karena masuknya kepada kategori kufur. Itu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Maka kita berusaha bagaimana mengajak orang ini untuk sholat. Maka kita perhatikan istri kita, anak kita, keluarga kita itu untuk sholat. Karena lebih dosanya daripada dosa besar. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa besar meninggalkan sholat ini. Jadi jangan dianggap masalah kecil. Karena banyak di masyarakat ini karena sudah banyak orang meninggalkan sholat. Ya di kantor, ya tempat pegawai-pegawai kerja, atau ada juga mahasiswa, ada juga supir-supir dan yang lain yang tidak sholat. Kemudian orang menganggap bahwa itu masalah yang ringan, tidak ada apa-apanya. Dan ini masalah besar. Sampai para ulama juga melarang kita memberikan zakat kepada orang yang tidak sholat. Peringatan untuk orang itu. Peringatan untuk orang itu. Jadi mereka tidak menganggap remeh masalah sholat, masalah besar yang harus mereka sholat. Jadi kita harus suruh orang yang tidak sholat itu agar mereka sholat. Tidak boleh kita biarkan mereka tidak sholat. Jadi kita mulai dulu dari keluarga, kemudian baru yang lainnya kita dakwahkan agar mereka sholat. Sekarang saya akan bawakan poin yang kedua tentang akwal para imam, perkataan para imam tentang tidak bolehnya kita taklid. Jadi perkataan para imam untuk mengikuti sunnah. Mencatat perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Aqwalul a'immah fi ittiba'is sunnah wa tarki aqwalihim al-mukhalifati laha. Perkataan para imam untuk mengikuti sunnah dan meninggalkan perkataan mereka yang menyalahi sunnah. Ini sangat penting disampaikan karena banyak orang-orang menisbatkan perkataan itu kepada para imam. Sampai mereka berpegang dengan perkataan para imam itu lebih daripada mereka berpegang kepada wahyu, kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi perkataan imam, perkataan tokoh, perkataan syekh, perkataan ustadz, itu mereka lebih kuat berpegang daripada wahyu Allah, Quran dan Sunnah. Kemudian juga banyak orang-orang yang mereka berbuat bid'ah karena berpegang kepada perkataan imam, yang padahal imamnya sudah mengingatkan, kalau perkataan saya menyalahi sunnah, kamu buang pendapat saya. Dan itu mereka pegang. Sedangkan para imam melarang kita untuk taklid. Allah menyuruh kita untuk ittiba, tidak boleh taklid. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3, Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Hendaklah kamu ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb kamu. Janganlah kamu mengikuti selain Allah dari aulia, artinya wali-wali. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit kali kamu mengingat. Jadi Allah menyuruh kita untuk ittiba kepada apa yang diturunkan oleh Allah, dan tidak boleh kita mengikuti selainnya. Jadi tidak boleh taklid. Sekarang saya bawakan dari kitab Sifat Salat Nabi tentang aqwal a'immah, tidak seluruhnya saya bawakan ini, tidak seluruhnya, hanya beberapa saja dari tiap imam ini. Dari Imam Hanafi dulu, karena lebih dahulu masanya Imam Hanafi, kemudian setelah itu Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam mazhab yang diikuti ya oleh
kaum muslimin di seluruh dunia, padahal mereka melarang untuk taklid kepada mereka. Mereka melarang. Yang pertama, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Di antaranya beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadnahu. Tidak halal bagi seseorang untuk berpegang dengan pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Dia tidak halal bagi seorang untuk mengambil atau berpegang dengan pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya. Kemudian juga Imam Hanafi mengatakan haramun ala man lam ya'rif dalili ayuftiya bi kalami. Haram bagi orang yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan perkataanku. Haram bagi orang yang tidak tahu dalilku berfatwa dengan perkataanku. Kemudian lagi kata beliau, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kata Imam Abu Hanifah, apabila aku berkata satu perkataan yang menyalahi kitabullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Tinggalkanlah pendapatku, buanglah pendapatku. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan, apabila aku berkata satu perkataan yang menyalahi kitabullah dan sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ini yang pertama ya, dari Imam Abu Hanifah. 3 perkataan, benar banyak, tapi itu 3 saja cukup. Kemudian yang kedua, Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, innama ana basharun ukhti'u wa usib, fanzuru fi ra'yi, fakullu ma wafaqal kitaba was sunnata fakhudhuhu, wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnata fatrukuhu. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, sesungguhnya aku ini manusia, terkadang salah, terkadang benar. Aku ini adalah manusia, terkadang salah, terkadang benar. Maka perhatikanlah pendapatku. Lihatlah pendapatku atau perhatikanlah pendapatku. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian ambil. Setiap yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian ambil. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kalian tinggalkan. Dan setiap apa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian tinggalkan. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dan juga oleh Ibn Hazm. Jadi Imam Malik mengatakan, kalau pendapatku sesuai dengan Quran dan Sunnah, ambil. Yang tidak sesuai, buang. Kemudian kata beliau lagi, laisa ahadun ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa
wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan. Tidak ada seorang pun sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini masyhur dari Imam Malik, perkataan Imam Malik ini. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini banyak sekali, karena ini banyak diikut di mana-mana. Ya, dibawakan oleh Syekh Albani untuk Imam Syafi'i saja ini 9 perkataan. Tapi justru yang paling banyak taklid orang pada Imam Syafi'i. Artinya nasihat Imam Syafi'i kepada seluruh kaum muslimin. Jadi wa ammal Imam Syafi'i rahimahullah fan nuqulu anhu fi dzalika akhtar wa atyab. Adapun Imam Syafi'i itu nukilan dari beliau itu sangat banyak dan baik. Dan kata Ibnu Hazm, sebelum saya bacakan perkataan Imam Syafi'i, kata Ibnu Hazm begini, innal fuqaha'a alladzina kullidu mubtiluna litaqlid wa innahum nahaw ashabahum an taqlidihim wa kana ashadduhum fi dzalika asy-Syafi'i fa innahu rahimahullah balagha min at-ta'kid fi ittiba'i sihahil athar wal akhdhi bima awjabathu al-hujjah حيث لم يبلغ غيره وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره فلقد كان سببا إلى خير كثير. Kata Ibnu Hazm Al-Andalusi, sesungguhnya ahli-ahli fikih yang mereka diikuti oleh pengikutnya membatalkan taklid semuanya. Semua fuqaha yang mereka itu diikuti semuanya membatalkan taklid, semuanya menghilangkan taklid, dan mereka melarang dari berbuat taklid. Mereka melarang dari berbuat taklid. Dan yang paling keras adalah Imam Syafi'i. Yang paling keras yaitu Imam Syafi'i. Sesungguhnya beliau orang yang betul-betul berusaha untuk mengikuti athar Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang selalu ittiba' kepada athar Rasulullah dan berpegang kepada apa yang diwajibkan oleh hujjah. Yang hujjah ini belum sampai kepada yang lainnya. Beliau berlepas diri dari orang-orang yang taklid. Jadi Imam Syafi'i berlepas diri karena dia sudah ingatkan, sudah larang, jangan taklid. Jadi kalau ada yang taklid oleh Imam Syafi'i berlepas diri. Dan beliau umumkan yang demikian kepada seluruh umat, jangan mengikuti dia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada Imam Syafi'i dan memberikan ganjaran yang besar. Sesungguhnya beliau Imam Syafi'i rahimahullah sebagai sebab atau jalan yang membawa kepada kebaikan yang banyak. Sekarang saya bawakan satu persatu, dan ini banyak sekali, ya. Saya sebutkan beberapa saja. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yad'aha liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, taghammadahu Allah bi rahmatih, telah ijma' kaum muslimin, siapa saja yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah, siapa saja yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah,
tidak halal baginya untuk meninggalkan karena perkataan seseorang. Telah ijma' kaum muslimin, bagi siapa yang sudah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya meninggalkannya karena perkataan seseorang. Jadi kalau sudah jelas sunnah Rasulullah, dia wajib ikut sunnah Rasulullah, wajib dia ikut. Dan dia boleh tinggalkan sunnah itu karena perkataan seseorang, tidak boleh. Kemudian perkataan Imam Syafi'i lagi yang kedua, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian mendapati dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian mendapati dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Jadi kata Imam Syafi'i, apabila kalian mendapati dalam kitabku, kitabnya Imam Syafi'i, kitab apa yang ditulis Imam Syafi'i? Siapa yang tahu? Yang terkenal Al-Um. Kemudian Ar-Risalah. Kalau Ar-Risalah sudah ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Ini kitabnya Imam Syafi'i, juga Al-Musnad dari Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, apabila kalian mendapati dalam kitabku menyalahi sunnah Rasulullah, hendaklah kalian berkata dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkanlah pendapatku. Ini kalau ada dalam kitab itu menyalahi sunnah Rasulullah. Sekarang tidak ada, dikerjakan oleh kaum muslimin, menisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ini namanya dusta, iftira atas Imam Syafi'i. Kalau seandainya ada di kitab Al-Um ada, ya, satu masalah menyalahi sunnah Rasulullah, kata Imam Syafi'i, buang pendapatku itu. Yang di kitabku itu menyalahi sunnah Rasulullah, buang, tinggalkan. Kamu ikut sunnah Rasulullah. Itu kalau memang itu ada dalam kitabnya. Sekarang tidak ada. Banyak orang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Banyak sekali. Jadi Imam Syafi'i tidak mengatakan, tapi dikatakan dari Imam Syafi'i. Contohnya banyak, ya. Seperti tidak ada dalam kitab Al-Um tentang umpamanya tentang masalah talafut niat, tidak ada di kitab Al-Um. Melafadzkan niat. Seandainya itu ada, tinggal kita kembali. Rasulullah ada tidak melafadzkan demikian? Seandainya itu ada, Rasulullah ada tidak melakukan? Rasulullah tidak melakukan, tinggalkan pendapat itu. Ini tidak ada, tapi disebutkan oleh Imam Syafi'i. Atau tentang oper ganjaran, oper pahala, tunjukkan di kitab Imam Syafi'i yang mana bahwa Imam Syafi'i membolehkan membaca Al-Quran dikirimkan kepada orang yang sudah mati. Pendapat Imam Syafi'i di mana? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kamu, dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Kita tanyakan di mana? Tunjukkan. Kalau seandainya ada, mana? Dan bagaimana penjelasan para ulama yang lainnya tentang masalah itu? Dan itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya banyak lagi. Kalau kita ini kan orang yang menisbatkan kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i bara'. Ini iftira, berdosa sama Imam Syafi'i. Jadi ingat ya, seandainya itu ada pun dalam kitab Imam Syafi'i menyalahi sunnah Rasulullah, ini harus tinggalkan. Ya, seperti di Indonesia, di Malaysia ini, pokoknya Melayu lah.
Asia ini banyak yang mengikuti Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Mengada-ada dari Syafi'i berlaku, Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Bisa dibuktikan, bisa dilihat kitabnya. Dari kitab asli Imam Syafi'i Al-Um, bukan pendapat orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, bukan. Dari Imam Syafi'i sendiri mana pendapatnya? Bukan qila wa qala. Katanya bukan. Allah benci kepada orang yang mengatakan katanya. Karihalakum qila wa qala, kata Nabi. Allah sangat benci kepada orang yang mengatakan katanya. Katanya begini. Lu dalilnya mana? Bukan katanya orang. Bukan pendapat. Kita ini belajar, kita ini beragama. Agama ini dalil. Quran, sunnah, dan bagaimana pemahaman para sahabat. Quran, sunnah. Bukan pendapat orang, bukan ra'yu orang. Bukan katanya orang. Jadi kitab juga kita lihat yang benar, yang sesuai dengan sunnah kitab itu. Kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Ya, apalagi berdusta atas nama Imam Syafi'i. Selanjutnya, idza sahha al-hadits fa huwa madhhabi. Apabila sah satu hadis, itulah mazhabku. Jadi apabila sah satu hadis, itulah mazhabku. Jadi hadis yang sahih, yang diamalkan, itulah aku ikut. Maksudnya aku ikut kepada hadis itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia mengikuti mazhab Syafi'i, harus mengikuti sunnah Nabi yang sahih. Tinggalkan yang dhaif, tinggalkan yang maudhu, tinggalkan. Kalau dia mengatakan saya mazhab Syafi'i mengikuti hadis yang sahih. Bukan mengikuti hadis yang dhaif dan maudhu. Dhaif yang lemah tidak jadi pegangan kita. Apalagi maudhu, palsu, tidak boleh. Orang yang membuat hadis palsu, kata Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya di neraka. Hadis ini mutawatir. Jadi kalau dia mengatakan mengikuti mazhab Syafi'i, harus mengikuti sunnah Nabi yang sahih. Ikuti sunnah. Dan tidak boleh mengikuti hadis yang dhaif, apalagi yang maudhu, palsu. Kemudian yang keempat, saya bawakan banyak nih perkataan Imam Syafi'i, ya, karena yang taklidin juga banyak. Yang taklid banyak. Antum a'lamu bil hadithi war rijal minni. Fa idza kana hadithu sahih fa'alimuni bihi ay shay'in yakun kufiyan aw basriyan aw syamiyan hatta adhaba ilaihi idza kana sahihan. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, engkau, Imam Ahmad ini apanya Imam Syafi'i? Imam Ahmad apanya Imam Syafi'i? Murid, tilmid. Ya, Imam Syafi'i sebagai gurunya. Kata Imam Syafi'i, engkau Imam Ahmad lebih tahu tentang hadis dan rijal hadis daripadaku. Jadi engkau lebih tahu tentang hadis dan rijal daripadaku. Maka apabila ada hadis yang sahih, beritahu kepadaku, sehingga aku mengikuti hadis yang sahih itu. Apabila ada hadis yang sahih, beritahu kepadaku, sehingga aku mengikuti hadis yang sahih itu. Siapa saja yang menyampaikan hadis itu, apakah orang Kufah, orang Basra, orang Syam, selama hadis itu sahih, sampaikan kepadaku, beritahu aku akan mengikuti hadis yang sahih. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, yang keempat, yang kelima Imam Syafi'i, kullu mas'alatin sahha fiha al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti.
Kata Imam Syafi'i, setiap masalah, setiap persoalan yang hadisnya sudah sahih dari Rasulullah, setiap masalah, setiap persoalannya yang hadisnya sudah sahih dari Rasulullah menurut ahli ilmu, maksudnya menurut ahli hadis ya, ahli ilmu di sini ahli hadis, menyalahi apa yang aku katakan. Jadi hadis ini sahih, menyalahi apa yang aku katakan. Fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mauti. Maka saya rujuk dalam hidupku atau sesudah wafatku.